Hei, di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mbah Jiwa Jos Adem Jiwa TV. Iya, luar biasa sudah datang semua ustadzah-ustadzahnya. Masya Allah, luar biasa ya. Setelah kita putar-putar kemana-mana dari Magetan, Ponorogo, Madiun dan sekitarnya, kali ini kita berada di mana? Langsung aja ikuti ya. Wah, ada acara senu kayaknya ya. Seru banget ini. Apa acaranya ya? Langsung aja kita ke situ, kita lihat-lihat ya. Tapi sebelumnya jangan lupa bahagia, karena dengan bahagia membuat Anda semakin mempesona. Tebarkan energi positif dengan sahabat-sahabat Anda yang ada di sekitar Anda, yang akan kembali menjadi energi kebaikan yang akan menghampiri Anda. Oke telur, tetap semangat yuk. Langsung saja. Wah, ada Ustadz ini ya. Oke, selamat datang peserta TOT metode Al-Barqi. Cara cepat dan mudah bisa membaca Al-Quran. Magetan 15 Mei 2024. Gerakan Indonesia Berantas Buta Huruf Al-Quran ya. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Bapak Ibu yang semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi merasa sangat bahagia dan bersyukur pada pagi hari ini bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu dalam sebuah majelis yang mulia. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan kita sama-sama mendapatkan manfaat yang banyak. Dan mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir. Kalaupun ini terakhir, mudah-mudahan akan memberikan manfaat yang luas, bukan hanya untuk kita tapi kepada untuk masyarakat umum. Salam dan salam kita kirimkan untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum saya masuk kepada inti materi, sambil kita masih menunggu beberapa orang sesuai dengan daftar list yang sudah masuk. Sebelumnya kami mohon maaf karena sebetulnya kami sudah sejak awal membatasi hanya maksimal 20 orang. Namun karena permintaan yang ternyata cukup banyak, akhirnya kita tambah menjadi 30. Nah, konsekuensinya ya tempat duduknya agak terbatas. Jadi kita sudah setting tempat ini hanya maksimal 20 supaya bisa longgar. Cuma karena nambah terus, akhirnya saya bilang ya sudah, kita cukupkan maksimal sampai 30 istrinya. Jadi saya domisili di Bekasi, Jawa Barat.
aslinya dari Sulawesi Selatan. Saya orang Bugis. Ada Bugis di sini? Ada Bugis ya, Jawa semuanya. Jadi saya asli Bugis, Sulawesi Selatan. Dia merantau ke Jakarta 2003. Hampir sudah 21 tahun. Jakarta dan Bekasi. Kegiatan sehari-hari serabutan. Pernah dosen, pernah mengajar, tapi akhirnya saya memilih menjadi serabutan. Saya merasa lebih bebas mengatur waktu dibanding dengan kerja secara formal di instansi tertentu. Karena saya orang yang paling sulit mengikuti aturan-aturan teknis yang kemudian mengikat seolah-olah itu harus dilakukan, padahal sebetulnya itu hanya buatan-buatan kita saja. Misalnya saya mengajar, saya dosen, jadwal mengajar sudah dibuat setiap hari, tapi harus datang setiap hari. Saya tanya ke bagian administrasi, untuk apa saya harus datang? Hari ini nggak ada jadwal mengajar. Mestinya saya hanya datang ketika ada jadwal. Tidak bisa Pak, bulan tanpa waktu. Saya bilang kalau seharian saya di sini ada agenda, maka itu bukan kesia-siaan. Ya memang aturannya begitu. Kalau aturannya begitu saya nggak setuju. Saya katanya saya ingin keluar dari jadi dosen. Saya lebih baik di luar, setiap waktu saya bisa mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Bapak sekalian, jadi banyak kegiatan saya, kegiatan sosial. Ya, saya sebagai penanggung jawab keluarga, ya tentu juga ada kegiatan bisnis. Kalau istri saya biasanya lebih banyak di kuliner. Istri saya banyak di kuliner. Kalau saya kegiatan mengajar di masyarakat, taklim, dan yang paling lama dan paling banyak saya lakukan ini training Al-Barki. Saya mengenal Al-Barki itu sudah sejak tahun 95-96. Jadi kurang lebih mudah untuk diajarkan untuk semua umur. Iqra mungkin cocok untuk anak-anak, tapi kalau sudah umur dewasa ke atas orang tua sangat berat untuk bisa diajar dengan metode Iqra. Karena butuh waktu yang lama. Iqra saja bukunya ada 6 jilid. Al-Barki hanya 1 jilid, itu pun tipis. Dan yang normal di Al-Barki oleh penyusunnya dikatakan jika orang itu ingatannya masih normal, insya Allah 8 jam bisa baca Al-Quran dari tidak mengenal huruf sama sekali sampai bisa baca. 8 jam insya Allah bisa. Ketua Yayasan Pendidikan Al-Barki. Saya bukan orang Al-Barki, saya hanya trainer Al-Barki. Saya orang Gerakan Indonesia Berangkat Kita Baca Al-Quran yang menggunakan metode Al-Barki. Kira begitu. Mengapa Al-Barki menjadi lebih cepat dibanding yang lain? Karena Al-Barki menggunakan metode SAS. Dan orang semua pasti akan langsung ingat dan tidak akan pernah lupa. Maka Al-Barki juga dikenal dengan metode anti lupa. Itu contoh ya. Karena ini adalah calon guru, maka saya akan terangkan dulu sedikit tentang bagaimana SOP menjadi guru Al-Barki. Yang pertama, mengajar Al-Barki tidak terlalu memaksa orang-orang yang diajar itu pada fase-fase awal makhrajnya itu benar. Makhrajul hurufnya tidak terlalu dipaksakan harus persis. Karena inilah yang menjadi salah satu penyebab banyak orang yang tidak mau mengaji. Karena baru 1 kali pertemuan langsung dipaksa menyebut huruf hijaiyah yang tidak biasa dia sebut, sehingga mengatakan ternyata belajar ngaji itu susah. Jadi kita di Al-Barki di fase awal tidak terlalu memaksakan orang yang kita ajar itu penyebutannya harus persis benar sesuai dengan kaidah-kaidah penyebutan makhorijul huruf. Yang penting adalah
kita sudah bisa membedakan antara satu huruf dengan yang lain yang memiliki kemiripan. Secara prinsip itu sudah bisa berbeda, maka kita sementara membiarkan dan terus akan kita perbaiki sambil jalan, sambil perbaiki, sambil jalan, sambil perbaiki. Filosofinya adalah seperti anak kecil. Ketika anak kecil baru belajar berbahasa, itu hampir semuanya bersalah. Tapi kita tidak paksa, dibiarin aja. Makan aja bilang mam, jauh sekali. Tapi kita udahlah, nggak apa-apa. Nyetir mobil, intinya adalah orang itu udah tahu starter, tahu kunci kontak, bisa pegang setir, mengenal persedelan, rem, gas, dia bisa maju, bisa mundur, bisa belok kanan, bisa belok kiri, bisa parkir, putar balik. Itu berarti tinggal membutuhkan waktu proses untuk bisa mahir. Coba kalau sejak awal langsung kita paksa untuk bisa halus caranya, ngoper sedelan, kakak tidak bisa. Ternyata belajar mungkin susah. Tapi kan mungkin geraknya agak, kita biarin aja dulu, nggak apa-apa. Kita tidak bilang ini salah, enggak kan? Biarin aja dulu. Ya, parkirannya mungkin masih belum pas. Boleh menjelaskan teori terlalu banyak dan terlalu panjang. Karena yang terpenting dalam membaca Al-Quran itu bunyinya, bukan teorinya. Anda hafal teorinya tapi salah bacanya, ya tak salah. Tapi Anda sama sekali tidak tahu teori tapi benar bacanya, maka itu yang benar. Kan kaidah membaca Al-Quran itu bukan teorinya yang harus dibetulin, tapi cara membacanya yang harus benar. Maka Al-Barqi yang penting bunyinya sudah benar, tidak penting teori. Teori itu belakangan, akan diketahui seiring dengan berjalannya. Maka yang terpenting adalah bunyinya, bukan penjelasan teorinya. Nanti kita praktekkan beberapa hal bahwa betapa teori itu tidak jadi penting. Yang penting adalah praktek membaca. Nah itu saya kira beberapa poin. Al-Barqi bisa diajarkan seperti kelas seperti ini. Hanya saja kalau kelas butuh alat peraga. Saya setuju alat peraganya ini kecil. Nah ya, biasanya saya besar. Kalau besar sampai 50, 70, alat peraganya besar. Diulang. Diulang. Jadi disuruh mengulang beberapa kali. Ulang. Ulang. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Diulang sampai berapa kali. Karena sini kita pelatihan, nggak usah terus diulang. Ya, ini pelatihan. Yang penting saya jelasin bahwa pada tahap awal ini nggak apa-apa diulang sampai berapa kali. Kalau di sini saya ulang terus sampai sore kita akan selesai. Jadi ini bagi dua, diacak di antara dua ini bolak balik untuk menguatkan ingatan. Saya kemarin dulu saya muridnya seperti Sifat. Oh masya Allah. Jadi saya mengajar Al-Fatihah 24 tahun plus. Ini senior. Ya, jadi kebetulan kemarin saya ketemu Ustaz Romi ya, mengatakan grup ya, grup nasional. Dan mau diskusi itu. Gak pernah cetak, nggak tahu Ustaz. Kebetulan saya dulu pernah usul kepada Ustaz Romi untuk mengadakan di Magetan. Kebetulan ketemu dengan ini, kebetulan ini salah diujikan. Ya memang begini lah. Untuk kelebihan Al-Barqi memang luar biasa. Salah satunya ngawali mulai tahun 2000. Itu kebetulan sekarang saya keliling Magetan. Sekarang ada 10 tempat, 300 santri. Jadi luar biasa. Tapi begini Pak, yang jadi kendala di lapangan, namanya sistem cepat itu mesti banyak kekurangan dan kelebihan. Walaupun Al-Barqi ini cepat untuk lancar, tapi ada kelemahannya. Sehingga saya menyampaikan metode itu sinergi. Mana metode yang paling tepat? Belum tentu Al-Barqi ini dipraktekkan kepada si A itu bisa, ke si B bisa. Gitu. Kebetulan murid saya itu umur 60, 70, 80. Yang terbaru kemarin di Panean mulai pertengahan Januari, alhamdulillah Februari pertengahan Al-Quran sekarang sudah juz 5. Ini memang luar biasa. Dan bahasa saya ya seperti yang disampaikan Pak tadi,
dengan bahasa jelek-jelek yang kearifan lokal ya. Kalau Jawa kita menggunakan bahasa Jawa. Jadi untuk apa namanya, untuk Google bahasa saya kan menggunakan Google gitu. Jadi di sana kan biasanya kan kalau metode saya ya seperti yang artinya saya kepingin silaturahim, bagaimana metode datar kalau tapi itu katanya ya hampir sama lah gitu ya. Kelebihan dari metode ini itu memang bahasanya kalau bahasa saya mengadopsi dari apa ya namanya kata-kata SHMSI. Jadi itu sudah tidak berlaku lagi. SHMSI apa? Sisa hartanya minus itu hilang kan gitu lah. Itu. Biasanya kalau apa namanya orang-orang ini kalau menggunakan metode apa namanya seperti yang ada raja tidak nyambung kan? Karena ya Jawa itu ro. Polanya sama. Jadi dibagi dua, dibolak-balik, dibagi empat, diacak dari awal ke ujung, dari ujung. Langsung saja, wah ada Ustadz ini ya. Oke, selamat datang peserta TOT metode Al-Barqi. Cara cepat dan mudah bisa membaca Al-Quran. Magetan 15 Mei 2024. Gerakan Indonesia Berantas Buta Huruf Al-Quran ya. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita belajar bersama-sama metode Al-Barqi. Kata yang pertama yaitu ada raja. Ulangi ya. 1, 2, 3. Ada raja. Pelan-pelan. Ada raja. Sekali lagi. Ada raja. Sekarang bawahnya. Ada bagus. Tepuk tangan. Nah, sekarang bawahnya. Raja teruskan maha kaya, bacalah ada raja teruskan maha kaya, baru saja belajar Al-Barqi, insya Allah lusakan mengaji, baru saja belajar Al-Barqi, insya Allah lusakan mengaji. Bacalah kata wana, teruskan sama laba. Bacalah kata wana, teruskan sama laba. Ada raja maha kaya, kata wana sama laba. Nah, kira-kira gitu. Nah, ulang lagi. Terus. 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 Ya, pengenalan huruf hijaiyah yang tidak ada kata lembaganya. Nah, ini kan huruf yang sudah dihafal. Ta, ja, da, sa. Ini sudah dihafal semua. Huruf yang baru adalah ini. Oleh penulis, ini disusun dari atas ke bawah. Ada yang karena modelnya hampir sama, ada yang karena bunyinya hampir sama. Ada yang karena modelnya mirip, ada yang karena bunyinya mirip. Supaya maksudnya apa? Dia langsung bisa membedakan. Oh, ternyata ini berbeda dengan ini. Oh, bunyinya ini ternyata berbeda dengan ini. Oh, bunyinya ini ternyata berbeda dengan ini. Oh, bunyinya ini ternyata dengan ini. Itu ininya. Maksud penyusunan
Maksudnya ini bukan disusun sembarangan, tetapi ada maksudnya. Jadi cara membacanya ini dari atas ke bawah. Kita mencontohkan. Anak-anak ini bacanya adalah tasa, diulang. Ulang. Ulang. Jaza. Ulang. Ulang. Jaza. Ulang. Ulang. Sasha. Ulang. Ya. Jadi dibaca dan sudah dia tahu ini huruf baru. Anak-anak cara bacanya a. Ulang. 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 Wafa. Ulang. Ulang. Ha. Ulang. Ulang. Nah, terus langsung dibaca di. Ulang. Ta. To. Ulang. Za. Zo. Ulang. Nah, bismillah. Ulang. Ulang. Ha. Kha. Ulang. Ha. Ro. Ulang. Dan seterusnya. Diulang. Terus. 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 Cukup dicontohkan di sini. Bawa. Baca. Ulang. Ulang. Baca. Karena dia panjang sehingga dia tidak bisa cetak. Ya, sama dengan sebelumnya, selalu adalah polanya hanya beri contoh. Cara mencontohkannya ini adalah sababa, sobiba. Diulang 1 2 3. Sabba. Sababa. Terus. Nah, kan pelajaran barunya ini tasbih ini. Yang ini dikenalkan ini. Jadi polanya sababa, sobiba. Diulang 1 2 3. Di bawah nama huruf hijaya, terus nanti ada huruf muqatta'ah, kemudian nanti tanda baca. Itu sebetulnya sudah bukan metode Al-Barqi karena itu metode umum. Hanya saja Al-Barqi mencantumkan di buku supaya orang yang kita ajari itu sebelum kita berhenti itu sudah mengenal beberapa kaidah-kaidah dasar tentang tajwid ini. Tapi itu kaidah sama semua dengan di buku-buku tajwid yang lain. Alif semalam, ini ada 3, ya alif lam, ini yang 4 huruf, waw 2 alif lam. Tidak dibaca, ada hurufnya dibaca. Kenapa bisa begitu? Memang begitu dari sononya. Tidak usah ditanyakan ya. Jadi memang begitulah kaidah penulisan Arabnya dari sono. Ya sudah, kita tinggal mengikuti saja. Nah sudah, ini tinggal masuk baca Al-Quran ya. Jadi itu saya kira Bapak dan Ibu sekalian, innallaha tara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang berumur 15 tahun yang baru saja ditinggal mati oleh bapaknya, diwariskan harta yang sangat banyak. Umur 15 tahun punya harta warisan, kira-kira sekarang apa yang dipikir? Modal usaha, ya, bikin toko. Anak muda 15 tahun mendengar ayat ini langsung berdiri dan mengatakan, kalau Allah membeli orang-orang mukmin diri dan jiwanya untuk surga, maka saksikan saya menjual diri saya kepada Allah dan harta saya untuk mendapatkan surga. Itu orang yang paham Al-Quran.
Maka dia ikut masuk meja perang, dia dan meninggal, dan panjang kisahnya panjang. Kemudian dia mendapatkan balasan yang jauh lebih besar dibanding dengan harta yang ditinggalkannya di dunia. Jadi orang yang di dalam dirinya hidup Al-Quran tidak mungkin pernah menganggap dunia lebih penting dibanding akhirat. Mengapa kita ini sibuk? Mengapa ini kita banyak pusing dan galau? Karena di pikiran dan perasaan kita lebih dominan dunia dibanding akhirat. Coba perhatikan ayatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bekti Sudarman dari Lumbung, Desa Lumbung. Terima kasih sekali Pak Ustadz. Ini saya dulu waktu ngaji pertama itu masih juz amma. Jadi pada saat itu juz amma itu mergo ribet ngantek kula niku melayu teng Tegilan. Jadi Ustaz kula sakniki teng Aceh niku ngantek kula diparani. Ben kersane jelalah niku Pak Ustaz kula niku sabar. Dadose kula niku mergo wangel jaman sampeyan tak ngapalne alibak tak kan ngoten to niku wangel. Nah niki alhamdulillah dapat ilmu yang sangat bagus dari Pak Ustaz, terima kasih. Saya baru kenal, betul saya baru kenal ini. Karena saya ngaji itu ming iso-isonan. Jadi ming iso-isonan. Jadi alhamdulillah ini dapat ilmu yang luar biasa. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Kebetulan ini di tempat saya Pak Ustaz, ini sedang merintis mau ada guru TPA yang mencari. Itu ternyata saya berpikiran, oh sing ngaji Al-Quran itu biasanya cah cili-cili toh. Ternyata sekarang orang dewasa itu sudah bisa dan ada metodenya yang lebih mudah. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Mudah-mudahan kalau saya mengajar, saya bukan tipe pengajar. Jadi nek ngajar kita urung oleh sertifikat kok guru jadi urung wani. Mungkin ada teman-teman nanti yang mau mengajar, nanti saya sampaikan kepada masyarakat lingkungan saya. Mudah-mudahan ada yang banyak berminat. Saya yakin kalau ini saya sudah punya bukunya, saya ceritakan sedikit, mungkin ini sudah buat memancing beliau-beliau ini untuk belajar Al-Barqi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pelatihan Al-Barqi pada hari ini tanggal 15 Mei 2024 dilaksanakan di Magetan, Jawa Timur. Semula peserta kita batasi 20, jadi ternyata begitu banyak masyarakat yang berminat, hanya kita cukupkan sampai 30. Sebetulnya masih cukup banyak. Dan itu kita ucapkan terima kasih pada donatur, secara khusus pada Ananda Sumartini dari Makassar, dan juga Kakanda Kompotani dan juga dari Makassar yang telah membantu kita kegiatan pelatihan ini bisa kita laksanakan secara gratis. Peserta semua bisa dapat buku, nanti insya Allah makan siang dan juga snack dan juga sertifikat. Semoga ini menjadi aman jariah pada orang-orang yang telah membantu kita, sehingga pahalanya akan terus berlangsung ya, meskipun nanti kita sudah semuanya meninggal. Kami mohon dukungan yang lebih luas dari kita masyarakat, sehingga gerakan Berantas Kita Baca Quran ini kita bisa lakukan ke seluruh Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita jauh-jauh panjenengan dari Bugis dengan Magetan persaudaraan alam. Begini Ustaz, maupun dan ini sedikit pemikiran dari kami. Ustaz, orang kalau bicara agama atau orang bicara dakwah, kadang kita itu dihargai rendah, betul. Dikira saiklasi, begitu kan? Tapi menurut saya satu saat ada kasus di Pasuruan. Di Pasuruan itu saya baca suatu iklannya keren banget. 3 hari persiapan menuju surga, gitu. 3 hari persiapan menuju surga. 2 juta Ustaz bayarannya. Ada yang ikut banyak. Ada yang ikut banyak. 2 juta padahal. Nah, di situ ternyata apa? Yang ikut itu adalah Pondok Manula. Orang-orang yang sudah tua, karena beliau akan satu harapannya. Kalau harta sudah nggak penting.
jabatan nggak penting karena dia inginnya meninggal husnul khotimah. Ternyata Ustaz, setelah kita tanya-tanya, karena maaf ya sedikit bocoran, kita kan seneng ngadain begitu. Makanya kita perlu bocorin dulu, bocor gitu kan. Nah, kita nanya, kita tanya apa ternyata yang belajar di satu, belajar Quran, belajar sholat, kemudian belajar al-barqi, kayak gitu nggak gitu ya. Nah, belajar al-barqi, ya nggak mulu-mulu karena yang mereka harapkan adalah akhiratnya, husnul khotimah begitu. Jadi mohon maaf Pak Ustaz, mungkin nanti kami dikasih petunjuk ya biar diketahui oleh orang umum. Kalau orang Jawa Timur tuh senangnya terbuka Ustaz. Kalau ngomong AA, BB kan gitu. Nanya juga nggak terdengar-dengar begini. Jadi Ustaz jangan kaget nanti nanyanya kok keras begitu. Kayak dipukul aja ya. Begini Ustaz. Mungkin Ustaz bisa sampaikan kalau tadi kan sudah ada support sistem dari para donatur ya. Dari para donatur, mungkin donatur itu tentu sudah menyiapkan untuk semuanya. Nah, kebetulan kalau teman-teman ini ya, kita mau mengadakan itu tadi ya, itu kira-kira formatnya bagaimana? Karena gini, dari sebagian kita, Nun Sewu, saya kenal Al-Barqi waktu dulu di pesantren Al-Iman itu kolaborasi antara Pondok Gontor tapi dijawakan gitu. Nah, itu lama sekali Ustaz. Dan kelihatannya sistem kan terus berganti, ada ikro, ada macam-macam lah yang terbaru ini pola pusle dan sebagainya ya kan. Nah dan ternyata Al-Barqi ini bertahan sampai sekarang, terbukti Ustadz ada di sini kan gitu ya. Mungkin bisa disampaikan Ustadz, kurang lebihnya pertanyaan saya adalah mungkin sedikit dibongkar lah ya dapurnya sedikit dapurnya buat kita yang mungkin mengadakan, harapannya akhirat dulu ya, nanti yang lain ikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas ini kita bentuk forum. Jadi kita bentuk forum sebagaimana yang disampaikan beliau tadi. Kita itu kekurangan pengajar Al-Quran. Bahwasanya miris bagi kita. Setiap tahunnya penduduk Muslim Indonesia itu yang belum bisa membaca Al-Quran itu bertambah. Di Ngawi itu rata-rata 60 jamaah. Ini Bu, minumnya Bu. Bu mau enggak? Kita lanjutkan lagi perjalanan kita untuk wisata budaya kuliner pariwisata yang ada di Jawa Timur, khususnya hari ini berada di Magetan bersama guru-guru Quran TOT, Quran Al-Barqi ya. Tetap semangat, jangan lupa bahagia bersama TV Duluan Selawasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.